You're fucked. So we're doing this? Cerita dimulai dengan menampilkan seorang bocah paling tangguh di seluruh Amerika yang bernama Owen. Dia berkata bahwa jika dia adalah yang kedua, tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang pertama. Menghadapi provokasi para berandalan, dia hanya berdiri di tempat dengan tenang dan diam. Melihat dia tak bergeming, para berandalan pun menendang sepeda miliknya dengan batu. Akhirnya Owen bergerak. Dia mengambil batu dari tanah dan menghancurkan kaca rumah yang ada di hadapannya. "Kamu habis, bocah," kata pria yang mengganggunya. Kemudian, seorang pria keluar dari dalam rumah mencari siapa pelaku yang memecahkan kaca rumahnya. "Heh, siapa bajingan yang melakukannya?" "Kamu?" Kemudian pria itu menendang Owen hingga terjatuh. Owen seolah-olah tidak terjadi apa-apa, perlahan berdiri dari tanah, lalu mengambil batu lagi dan menghancurkan kaca lainnya. Pria itu terkejut total. Makhluk macam apa ini? Pikirnya, merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Saat di sekolah, tidak ada yang berani menatapnya langsung. Di depan loker, dia lupa kombinasi kunci. Tanpa ragu, dia memukul loker dengan palu. Benar, bocah tangguh ini pergi ke sekolah membawa palu. Ketika dia menemukan barang-barangnya dicuri, dia langsung menuju kantor kepala sekolah. Kehadirannya membuat dua berandalan yang biasa membuat masalah langsung berubah menjadi anak baik. "Kalian keluar," kata Owen. "Tidak, aku akan biarkan dia yang pergi. Kalian berdua duduk," kata kepala sekolah. "Jika kami tidak pergi, orang gila ini akan datang ke rumah kami," gumam salah satu berandalan. Saat berbicara dengan kepala sekolah, dia menyadari bahwa barang-barangnya disita oleh sekolah. Tidak ada alasan untuk melanjutkan pembicaraan, jadi dia pun pergi. Di perjalanan keluar, dia melihat sahabatnya, Michael, sedang diganggu oleh pengganggu sekolah. Sebagai satu-satunya teman di sekolah, dia tidak bisa tinggal diam. Dia langsung menghantam palu tadi ke wajah pria itu. Darah pun langsung muncrat kemana-mana. You're fucked. Setelah insiden ini, dia tidak mungkin bertahan di sekolah lagi. Saat pulang, dia bertemu dengan tuan tanah yang menagih sewa. Meski si tuan tanah melontarkan kata-kata kasar, Owen tidak peduli. Namun, dia tidak bisa mentolerir hinaan terhadap ayahnya. "Bajingan," teriaknya. Sebenarnya, dia hanyalah anak yang malang. Ayahnya terbaring di tempat tidur menderita kanker. Karena kejadian ini, ibunya menikah lagi dan meninggalkan mereka berdua, ayah dan anak. Lebih parahnya lagi, ibunya mencuri mobil sport kesayangan ayahnya. Tiba-tiba, pintu diketuk lagi. Mengira itu tuan tanah, dia dengan marah membuka pintu. Namun, yang berdiri di depan pintu adalah seorang gadis kecil yang menjual kue. Teriakan marahnya membuat gadis kecil itu ketakutan. Sebagai permintaan maaf, dia mengundang gadis itu masuk ke kamarnya. Gadis itu pun menerima undangan tersebut. Namun, Owen tampaknya ingin menjadi pacarnya. Gadis itu berkata, "Jika kamu membeli semua kueku, mungkin saja." Karena tidak punya uang, Owen terpaksa menjual koleksi komik berwarna miliknya kepada temannya, Michael. Dengan uang yang diperoleh, dia langsung pergi ke rumah gadis itu. Namun, ayah gadis itu yang jahat melihatnya dan mengambil semua uangnya. Ayah gadis itu memang seorang pemabuk yang suka bergaul dengan dua putranya yang juga berandalan. Namun, kali ini mereka berurusan dengan orang yang salah. Malamnya, Owen pulang untuk memasak untuk ayahnya yang sakit, tetapi menemukan bahwa ayahnya telah meninggal karena kanker. Owen merasa sangat sedih dan teringat akan pesan terakhir ayahnya. Mobil sport yang dicuri ibunya menjadi satu-satunya kenangan yang tersisa. Setelah merapikan barang-barang peninggalan ayahnya, Owen mengeluarkan motor tua yang telah lama berdebu. Dia kemudian pergi ke rumah tuan tanah, menyerahkan amplop yang dikira uang sewa. Namun, saat dibuka,
Amplop itu berisi makian untuk keluarga si tuan tanah. Saat tuan tanah menyadari hal itu, sudah terlambat. Rumah itu pun terbakar hebat bersama dengan jasad ayahnya. Malamnya, Owen membakar kandang anjing milik ayah pacarnya, lalu diam-diam masuk ke dalam rumah. Dua saudara laki-laki yang bodoh sedang menonton televisi dan tidak menyadari kedatangannya. Ketika Owen masuk ke kamar, pacarnya, Annie, terkejut. Owen ingin membawa Annie kabur dan sekaligus merebut kembali mobil ayahnya. Annie yang sudah muak dengan keluarganya setuju. Dua saudara Annie mendengar percakapan mereka, tetapi Owen dengan santai mendorong televisi keluar dari kamar. Owen benar-benar tidak memberi ampun kepada saudara iparnya. Saat keluar, dia bertemu dengan ayah Annie. Namun, ayah Annie berpura-pura tidak melihat apa-apa dan membiarkannya pergi. Namun, karena sudah melihat Owen, ayah Annie merasa perlu bertindak. "Ayo, duel 1 lawan 1, dasar brengsek!" teriak sang ayah yang sudah naik pitam. Keduanya pun saling baku hantam, pukulan demi pukulan terus dilayangkan. Namun, Owen yang licik menyerang bagian bawah membuat pertarungan menjadi seimbang. Sayangnya, Owen lengah sesaat dan memberi kesempatan kepada ayah Annie untuk menghajarnya habis-habisan. Pertarungan itu membuat nama Owen semakin terkenal. Dan dia pun memulai perjalanannya untuk mencari mobil sport mendiang ayahnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah menikah lagi, ibunya dan ayah tiri memberikan mobil itu kepada anak tirinya. Perjalanan Owen untuk merebut mobil itu menjadi semakin menantang. Sementara itu, Owen dan Annie tiba di kota baru. Saat mereka makan di sebuah restoran, mereka dilarang minum kopi karena usia mereka. Annie yang berlidah tajam langsung memarahi pelayan dari awal hingga akhir. Di sela-sela makan, mereka berdiskusi tentang tujuan berikutnya. Namun, tiba-tiba Annie merasakan sakit perut yang luar biasa. Ternyata dia sedang mengalami menstruasi. Owen yang canggung terpaksa membeli pembalut untuk Annie. Owen masuk ke toko, tapi ketika melihat kasir mendekat, dia panik dan berpura-pura melihat-lihat. Yang dia pegang malah sebotol pelumas. Dia pun pergi ke toko lain. Kali ini kasir wanita melihat kebingungannya dan bertanya, "Ini untuk kakak atau adik perempuanmu?" "Untuk pacar saya," jawab Owen. "Seberapa parah?" tanya kasir. "Seperti film Saw," jawab Owen. Kasir langsung memberikan pembalut yang tepat. Namun, saat itu pacar kasir yang berwatak maco masuk dan langsung memarahi Owen tanpa alasan yang jelas. Situasi pun semakin kacau. Saat Owen membayar di kasir, dia melihat kasir yang membantunya diperlakukan kasar oleh pacarnya. Tanpa ragu, Owen membeli tongkat baseball dan kunci U. Kemudian dia mengikat leher pria itu di tiang besi dan menghancurkan sepedanya. Pacar kasir yang sombong panik memohon, "Jangan hancurkan sepeda saya, tolong." Setelah itu, Owen kembali ke restoran, namun Annie sudah pergi. Owen merasa frustrasi karena belum sempat mencium pacarnya yang susah payah dia dapatkan. Seorang pelayan yang memahami situasi Owen memberinya nasihat, perempuan itu perlu dibujuk. Jangan langsung menyerah karena masalah kecil. Kebetulan, Owen melihat Annie di seberang jalan. Tanpa berpikir panjang, dia berlari mengejarnya. Annie ternyata menunggu Owen di toilet selama 1 jam karena menstruasi. Tetapi Owen tak kunjung kembali. Annie mengira Owen meninggalkannya. Meski Owen menjelaskan situasinya, Annie tetap marah dan berencana pulang sendirian. Owen yang tidak paham perasaan wanita merasa bingung. Saat kembali ke perkemahan, dia melihat 2 pencuri yang mencoba mencuri barangnya. Owen melompat dari pohon, berniat memberi pelajaran. Namun, dia menyadari para pencuri itu tidak berniat jahat, hanya tertarik pada pakaiannya. Tanpa ragu, Owen memberikan bajunya, dan mereka pun berbincang. Dari obrolan tersebut, Owen tahu bahwa Annie akan naik bus pukul 1 siang. Sayangnya, bus sudah berangkat. Satu-satunya cara mengejar bus adalah lewat jalan pintas melalui sebuah perkebunan yang dijaga pria bersenjata. Demi mengejar Annie, Owen memutuskan mengambil risiko. Saat pria bersenjata mengacungkan senapan, Owen justru mengeluarkan ketapel kecil untuk melawannya. Pria itu heran melihat keberanian Owen yang luar biasa, sesuatu yang jarang dia saksikan.
Kemudian pria itu menembak Owen hingga terpental. Sementara itu, Annie yang terkenal galak memarahi petugas tiket hanya karena berbicara terlalu banyak hingga membuat petugas itu frustrasi dan menghentikan pekerjaannya. Setelah berhadapan, Annie langsung memukul wajah gadis itu hingga terjadilah perkelahian antar dua wanita. Namun kemudian, polisi kebetulan lewat yang menghentikan mereka. Di sisi lain, Owen terbangun dari pingsannya setelah ditembak. Ternyata, peluru yang digunakan pria bersenjata itu bukan asli, melainkan peluru garam untuk menakut-nakuti orang. Namun, kali ini dia berhadapan dengan orang yang nekat, membuatnya bingung antara membunuh Owen atau melepaskannya. Atas saran Owen, mereka memutuskan untuk berdamai. Namun, pacar si pria bersenjata tiba-tiba masuk dan bersikeras agar Owen dibunuh. Khawatir dia melapor ke polisi. Perdebatan sengit pun terjadi hingga perempuan itu menantang Owen bermain permainan menusuk tangan dengan pisau. Jika Owen menang, dia bisa pergi dengan selamat. Sementara itu, Annie yang mulai tenang mendengar dari pelayan tadi tentang keberanian Owen. Menyadari bahwa dia punya perasaan pada Owen, Annie memutuskan untuk kembali ke restoran. Di perjalanan, dia bertemu seseorang yang mengenakan jaket Owen dan mengetahui bahwa Owen telah ditembak saat melewati perkebunan orang lain. Annie pun terkejut. Di tempat lain, wanita galak itu menunjukkan keahliannya dalam permainan pisau, menghindari tusukan dengan presisi sempurna seperti seorang ahli. Ketika tiba giliran Owen, dia baru saja mengangkat pisau. Tetapi tiba-tiba pintu ditendang terbuka oleh seseorang yang tak terduga. Gadis kecil itu datang untuk menyelamatkan bocah yang dicintainya. Si pria bersenjata berkata, "Apakah kamu tahu cara menggunakan gergaji listrik?" Lalu Owen berkata, "Sekarang giliranku." Dia pun langsung menusuk tangannya dengan pisau itu, membuat wanita itu dan pacarnya terkejut. Melihat hal itu, Annie melemparkan gergaji listrik yang secara tidak sengaja jatuh tepat di kaki si pria bersenjata. Rasa sakit yang luar biasa membuat pria itu tanpa sengaja menembakkan pistolnya, dan cairan korosif bertekanan tinggi mengenai wajah pacarnya. Owen memanfaatkan kesempatan ini untuk melumpuhkan pria bersenjata itu dalam beberapa gerakan saja. Setelah semua kekacauan berakhir, Owen dan Annie berdamai. Sebagai permintaan maaf, Owen membelikan banyak pembalut untuk Annie. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, ayah Annie telah menelepon polisi dan menuduh Owen melakukan penculikan. Sementara itu, Owen berusaha mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Dia bergabung dengan para pekerja harian yang mengandalkan mobil yang lewat untuk mendapatkan pekerjaan. Ketika sebuah mobil mendekat, Owen merasa ini adalah kesempatannya. Namun, orang-orang di sekitarnya malah menertawakannya. Sementara seorang pria memberitahu Owen bahwa pemilik mobil itu lebih suka bermain bola basket dengan anak laki-laki, seakan memberitahu sesuatu. Ketika identitasnya terbongkar, pria itu meninggalkan tempat itu dengan malu. Tak lama kemudian, majikan yang sebenarnya datang untuk mencari pekerja. Dia menawarkan pekerjaan selama 2 hari dengan makanan dan tempat tinggal, tetapi hanya untuk 5 orang yang membawa alat sendiri. Owen dengan percaya diri berkata bahwa dia memiliki alat yang dibutuhkan, meskipun dia tidak menyadari bahwa dia akan menghadapi masalah besar. Owen mengikuti bos itu ke rumahnya, tetapi dalam ketidaksengajaan dia menyenggol mobil bos dengan keras, yang berpotensi membuat masalah yang lebih besar bagi dirinya sendiri. Bos hampir meledak karena marah, tetapi mandor datang tepat waktu untuk meredakan situasi. Namun, pekerjaan Owen malah makin kacau. Tanpa sengaja, dia menjatuhkan palunya dan memecahkan lantai keramik di bawah. Rekan-rekan kerja mulai merasa kesal karena ini mempengaruhi upah mereka. Mandor yang datang untuk memeriksa situasi tidak menyalahkan Owen, melainkan memberinya tugas baru. Sayangnya, Owen malah menghancurkan dinding yang salah, membuat bos semakin geram. Untungnya, seorang pekerja senior beralasan bahwa dinding tersebut penuh jamur dan akan membusuk jika tidak dihancurkan. Bos pun, meski dengan enggan, membiarkan kejadian itu berlalu.
Ketika pekerjaan selesai, Owen melihat bos membawa semua pekerja ke dalam mobil. Mereka mengira ada tugas lain, tetapi mandor memberitahu bahwa bos sering memanfaatkan pekerja ilegal untuk menghindari pembayaran upah dan kemudian menyerahkan mereka ke imigrasi untuk mendapatkan hadiah. Mendengar ini, Owen menjadi sangat marah. Dia mengejar mobil bos dengan mobil sport favorit bos. Dengan ketenangan yang luar biasa, Owen membuka jendela mobil dan menggunakan pistol paku untuk melumpuhkan bos, memaku tangan bosnya dengan paku tembak, menjebaknya di mobil tanpa bisa bergerak. Setelah mengambil dompet bos, Owen membebaskan para pekerja yang bingung dengan apa yang terjadi. Setelah Owen mengungkap rencana licik bos, semua orang meninggalkan bos yang tak berdaya dan memuji Owen sebagai pahlawan. Sementara itu, Annie dengan amarah yang membara berjalan ke tepi kolam renang. Tanpa melepas pakaian, dia melompat ke dalam air dan memeluk lututnya erat-erat, seolah-olah itu satu-satunya cara untuk mendapatkan ketenangan. Setelah waktu yang lama, penjaga kolam renang akhirnya menarik gadis itu keluar dari air. Jika tidak, dia mungkin benar-benar akan mati lemas. Ternyata dia melakukan itu untuk mengenang ibunya yang telah meninggal. Setahun sebelumnya, ibu dan anak ini datang berlibur ke tempat yang sama. Ibunya memesan koktail yang sangat mahal untuknya, tetapi setelah memesan, sang ibu buru-buru pergi, meninggalkan tagihan yang belum dibayar. Pelayan datang bersama petugas keamanan untuk menagih pembayaran, mengira gadis itu berniat makan gratis. Tepat pada saat itu, sang ibu kembali dan melihat situasi yang memalukan. Dia dengan marah bertanya apa yang sedang terjadi. Orang yang sebenarnya memesan dengan nama Aishi muncul, dan situasi menjadi semakin kacau. Dengan cerdik, ibu gadis itu memanfaatkan kebingungan tersebut untuk melarikan diri bersama putrinya, bahkan sempat mencuri tas tangan milik Aishi. Pengalaman ini membuat gadis itu sadar bahwa dengan kepercayaan diri, bahkan kebohongan pun bisa terasa seperti kebenaran. Terinspirasi oleh ibunya, dia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS di sekolah. Namun, tanpa keterampilan manipulasi ibunya, dia hanya mendapat dukungan dari sahabatnya, sementara yang lain mencemoohnya. Akhirnya, dia mundur dengan rasa malu. Namun, kemalangan tidak berhenti di situ. Sepulang sekolah, dia menemukan ayahnya yang tampak sedih dan berdebu. Ternyata ibunya tewas dalam kecelakaan mobil. Mendengar kabar tersebut, Annie ini tidak bisa menahan tangis. Keluarga bahagia yang dia miliki hancur dalam sekejap, meninggalkan luka yang mendalam di hatinya. Pada hari donor darah di sekolah, seorang gadis di ranjang sebelah berpura-pura menghiburnya, tetapi sebenarnya mengejeknya. Annie yang marah langsung menarik tali pengikat lengan gadis itu dan mencabut jarum suntiknya secara paksa. Setelah insiden di sekolah, Annie menjadi terkenal, tetapi bukan dengan cara yang diinginkannya. Karena tekanan hidup, dia terpaksa putus sekolah dan membantu keluarganya menjual kue. Suatu hari, dia bertemu Owen, dan keduanya memutuskan untuk melarikan diri dari rumah untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota lain. Namun, kenyataan tidak seindah yang mereka bayangkan. Di kota baru, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan kamar di motel karena masih di bawah umur. Terpaksa, Owen meminta bantuan seorang wanita jalanan untuk memesan kamar. Namun, situasi menjadi canggung ketika mereka mendapati hanya ada satu tempat tidur di kamar. Meski begitu, Owen menunjukkan kesopanan dengan tidur di lantai sepanjang malam. Keesokan harinya, sekelompok anak muda yang ceria tiba di motel dan tertarik pada kecantikan Annie. Owen merasa cemburu, tetapi mereka malah mengajaknya bermain Truth or Dare. Owen yang merasa tertantang meminta mereka meluncur dengan sepeda dari lantai 2 ke kolam renang. Mereka membalas tantangan itu dengan meminta Owen melakukannya terlebih dahulu. Tak disangka, Owen benar-benar melakukannya, membuat semua orang tercengang. Namun, aksi mereka menarik perhatian staf motel yang langsung memanggil polisi. Para pemuda melarikan diri dengan mobil, tetapi Owen dan Annie memilih bersembunyi. Salah satu pemuda yang tertangkap memberitahu polisi bahwa ada 2 orang lain yang belum tertangkap. Owen yang menyadari dirinya dalam bahaya, segera membawa Annie bersembunyi di bawah tempat tidur. Saat polisi menerobos masuk, mereka mendapati jendela kamar terbuka dan mengira Owen serta Annie sudah melarikan diri melalui jendela.
Polisi pun bergegas mengejar mereka di luar. Begitu situasi aman, Owen dan Annie dengan hati-hati melarikan diri. Namun, saat meninggalkan motel, mereka menyadari bahwa semua uang mereka telah hilang. Tampaknya nasib buruk terus menimpa Owen dan Annie. Uang mereka yang hilang kemungkinan besar telah dicuri oleh wanita jalanan yang membantu mereka mendapatkan kamar di motel. Mereka pun terpaksa pergi ke restoran dan memakan sisa makanan yang ditinggalkan orang lain. Namun, masalah baru muncul saat Owen pergi ke toilet. Seorang petugas keamanan sekolah tiba-tiba menyerbu restoran untuk menangkap siswa yang membolos. Annie, yang dikira salah satu siswa, langsung ditangkap tanpa ditanya lebih dulu. Ketika Owen keluar, dia terkejut dan langsung mengambil parang besar untuk mengejar mereka. Tetapi sayangnya Annie sudah dibawa pergi. Di sekolah, Annie langsung menjadi pusat perhatian. Meskipun dia tidak mengenal siapapun, sikap beraninya membuatnya menjadi panutan. Tiba-tiba suara gemuruh mesin terdengar. Itu adalah Owen yang datang menjemput Annie dengan sepeda motornya. Annie dengan cepat mengambil barang-barangnya dan melompat ke atas motor. Mereka pun melarikan diri, meninggalkan para siswa yang iri dengan keberanian mereka. Namun, di balik semua itu, polisi masih memburu mereka, semakin mendekat setiap saat. Tidak hanya polisi, ayah Annie dan dua saudara lelaki Annie juga mengejar mereka. Berbeda dengan polisi, ayah Annie memiliki pendekatan yang lebih agresif. Ketika seseorang yang mengendarai mobil sport mencoba menghina mereka, sang ayah tanpa ragu menyemprotkan bensin dan mengancam dengan korek api, membuat pengemudi ketakutan. Sementara itu, saudara lelaki Annie dengan santai menyalakan rokok dan menikmati pemandangan. Sementara si pengemudi kaya tidak berani bergerak lagi. Kemudian, mereka langsung pergi, meninggalkan si pria kaya yang kebingungan. Sementara itu, Owen dan Annie menghadiri pesta di sekolah lain. Namun, ayah Annie berhasil melacak mereka dan memberikan Owen pukulan telak. Sebelumnya, Owen sempat menghajar saudara iparnya dengan melemparkan sebuah televisi kepada mereka dan bahkan melukai mata ayah Annie dengan kembang api. Dengan petunjuk yang dikumpulkan, ayah Annie menemukan Owen dan menghajarnya habis-habisan. Annie yang melihat kejadian itu hanya bisa merasa cemas tanpa bisa membantu. Owen yang sudah tak berdaya hampir kehilangan hidungnya. Namun, tiba-tiba sekelompok anak pesta yang terpesona dengan tarian Owen muncul dan membantunya. Mereka beramai-ramai melawan ayah Annie, memberi Owen kesempatan untuk melarikan diri. Kejadian ini segera menjadi berita lokal yang menarik perhatian polisi yang sedang memburu Owen. Mereka mengikuti jejak Owen hingga ke rumah sakit. Kedua pihak, baik ayah Annie maupun polisi, memiliki tujuan yang sama, menangkap Owen. Namun, perbedaan informasi di antara mereka membuat pengejaran ini berlangsung lama. Akhirnya, seorang detektif bernama Robert menyusun rencana cerdik. Dia menyebarkan berita palsu bahwa ayah Annie mengalami luka parah dan mungkin akan menjadi koma. Berita ini menjadi viral dan dilihat oleh Owen saat berbelanja. Meskipun Owen juga korban dalam situasi ini, dia merasa bertanggung jawab dan memberitahu Annie. Annie, meskipun tidak menyukai keluarganya, tetap merasa terpanggil untuk mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Namun, ketika dia tiba, ayahnya yang seharusnya sekarat justru penuh amarah saat melihat Owen. Suaranya yang lantang jelas menunjukkan bahwa dia jauh dari kematian. Saat Annie dan Owen menyadari jebakan ini, Robert yang telah menunggu mereka di sana langsung menyarankan Owen untuk tidak melawan demi mendapatkan keringanan hukuman. Owen menarik tangan Annie dan berlari, tanpa sengaja memasuki ruang MRI. Robert yang mengejar mereka berdiri di pintu, berusaha membujuk Owen untuk menyerahkan diri. Jika Owen tertangkap, konsekuensinya akan sangat berat. Saat mesin MRI mulai bekerja, palu kecil yang disembunyikan Owen di dalam bajunya tertarik keluar oleh medan magnet yang kuat. Owen perlahan mengeluarkannya, tetapi Robert yang melihat gerakan tersebut segera mengeluarkan pistolnya. Namun, dalam hitungan detik, senjata Robert juga tertarik oleh medan magnet dan menempel di mesin MRI. Kemudian, Owen melepaskan palunya, sehingga tertarik oleh mesin itu dan mengenai wajah Robert.
Melihat kesempatan ini, Owen dan Annie melarikan diri lagi. Mereka terus melanjutkan pelarian, tetapi Owen semakin dekat dengan tujuannya. Ketika mereka berhenti untuk membeli sesuatu, mereka tanpa sengaja melihat mobil yang ia cari, yang dikendarai oleh pria bergigi besi. Mereka mengikuti pria tersebut ke sebuah pesta. Di pesta itu, Owen dengan cepat menjadi pusat perhatian, menantang pria bergigi besi yang tampak ingin membuat masalah. Keributan yang terjadi menarik perhatian orang dewasa. Owen terkejut saat melihat ibunya di antara mereka. Meskipun hubungan kedua orang tuanya telah retak, Owen tetaplah darah daging ibunya. Ibunya pun mengundang Owen untuk makan malam di rumahnya. Selama makan malam, Owen tetap diam dan merasa sulit menerima kenyataan ini. Dengan hati yang berat, dia memberitahu ibunya tentang kematian ayahnya. Namun, ibunya hanya berdiam diri selama 3 detik sebelum menyuruh semua orang untuk melanjutkan makan. Owen merasa bingung dan bertanya-tanya, apakah ini kehangatan keluarga yang selama ini dia cari? Setelah makan malam, ibu Owen membawanya ke supermarket, menunjukkan perhatian yang hangat dan bahkan berfoto bersama. Owen merasa canggung, karena sejak usia 5 tahun dia telah kehilangan kasih sayang ibunya. Tiba-tiba merasakan perhatian seperti itu membuatnya bingung. Ketika mereka kembali, Annie menegur Owen, bertanya mengapa dia tidak menyelesaikan misi yang diberikan oleh ayahnya, yaitu mencuri mobil dan melarikan diri. Namun, jawaban Owen membuat hati Annie hancur. Owen mengaku bahwa dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Mungkin dia hanya mencari keluarga, bukan sekadar melarikan diri. Annie yang kecewa langsung pergi, merasa tidak punya tempat untuk pulang. Owen pun merasa kehilangan. Tetapi momen singkat bersama ibunya membuatnya terjebak antara harapan dan kenyataan. Sayangnya, di dalam rumah tersebut, hanya ibunya yang menerima Owen sebagai anaknya. Anggota keluarga lainnya berharap Owen segera pergi. Bahkan ayah tiri Owen memperingatkan ibunya bahwa jika ingin mempertahankan kehidupan mereka, Owen harus diusir. Dengan hati yang hancur, Owen hanya bisa mendengarkan ibunya yang dengan lembut memintanya untuk pergi. Hatinya benar-benar mati. Wanita yang memberinya kehidupan kini merampas kasih sayang yang selama ini dia dambakan. Amarah membara di dalam dirinya, membuat Owen menghancurkan seluruh isi rumah. Dia menyesal tidak mendengarkan Annie sejak awal, dan langsung membawa mobil ayahnya pergi. Dengan emosi yang meluap, Owen masuk ke mobil, menyalakan mesin, tetapi mobil tidak bergerak. Ternyata roda belakang terangkat tinggi dengan dongkrak, dan pria bergigi besi telah menunggunya dari belakang. Owen pun sadar bahwa dia dalam masalah besar. Sementara itu, ayah tirinya memukul dan menangkap Owen, dan bersiap untuk menyiksa Owen seperti di film. Kebetulan, Robert datang bersama rekan-rekannya untuk mengejar mereka. Saat diinterogasi oleh polisi, ayah dan anak itu justru semakin memperkeruh suasana. Sebenarnya, Robert berniat menangkap mereka dengan cara damai. Tetapi karena mereka memilih jalur kekerasan, Robert pun berubah menjadi sosok yang ditakuti di dunia hitam. Meskipun ada perbedaan fisik yang mencolok, pengalaman bertarung Robert selama puluhan tahun menutupi kelemahannya. Dalam beberapa serangan, dia berhasil melumpuhkan ayah tiri Owen. Owen yang menyaksikan pertarungan itu terkesima. Pada akhirnya, Robert melancarkan teknik kuncian legendaris yang terkenal. Di saat yang krusial, Owen menendang lawannya dengan sepatu skate ukuran 41. Sementara itu, Annie yang hendak pergi dari kota bertemu dengan teman sekolah dan kepala sekolah di stasiun. Saat berbincang dengan Michael, dia mengetahui bahwa Owen diam-diam telah melindunginya selama bertahun-tahun. Ketika Annie pernah diancam oleh sekelompok preman yang mengambil fotonya secara diam-diam dan memeras uang perlindungan setiap minggu, Owen menghajar mereka hingga menangis minta ampun. Ternyata pahlawan sejatinya selalu ada di sisinya. Setelah mengetahui kebenaran ini, Annie memutuskan untuk tetap bersama Owen, apapun yang terjadi. Sementara itu, Owen yang berada di kantor polisi terbangun. Robert yang memahami pengalaman Owen menyarankannya untuk mengaku menyerahkan diri di pengadilan daripada dianggap tertangkap. Di saat yang bersamaan, telepon di kantor polisi berdering tanpa henti. Ternyata,
ada insiden di kebun binatang di mana seekor singa melukai seorang anggota pasukan khusus. Seluruh polisi dikerahkan ke lokasi kejadian, meninggalkan kantor polisi tanpa penjaga. Benar saja, saudara tiri Owen tadi memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat onar. Tanpa memahami hukum, dia berhasil mendapatkan kunci dan bersiap pergi. Namun, saat hendak keluar, dia tanpa sengaja melihat Owen yang masih terkunci. Ketika kedua saudara itu bertemu, emosi memuncak. Mereka saling menyerang, dan Owen pun kesakitan akibat tendangan bertubi-tubi. Namun, sebagai sosok tangguh dari Amerika Utara, Owen tidak menyerah begitu saja. Dia melihat peluang dan mengambil benda terdekat untuk menyerang lawannya tepat di titik lemah, membuatnya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Momen itu dimanfaatkan Owen untuk membuka borgolnya. Saat lawannya bangkit kembali, pertarungan semakin sengit. Semua dendam lama dan baru pun diungkap dalam pertarungan brutal tersebut, namun lawannya yang memiliki keunggulan fisik berhasil mengendalikan situasi. Ketika Owen terjatuh, lawannya mendorong lemari penyimpanan yang menghantam lengan Owen. Tapi masalah lebih besar muncul saat lawannya menemukan gudang senjata, mengisi amunisi, dan berjalan ke arah Owen dengan niat membunuh. Di saat genting itu, Annie muncul dari belakang dan melilitkan rantai besi di leher pria tersebut. Meskipun dia berjuang, kekuatannya melemah akibat kekurangan oksigen hingga akhirnya pingsan. Namun, pria itu hanya berpura-pura pingsan. Saat Annie lengah, dia langsung mencekik lehernya. Annie yang lemah tidak mampu melawan. Untungnya Owen berhasil bangkit dan langsung menghantam wajah pria itu. Akhirnya, situasi berhasil dikendalikan. Annie membantu Owen berdiri dan mereka pergi. Di dalam mobil, meskipun Annie dikenal sebagai gadis yang kuat, dia tidak mampu menahan emosinya dalam perlindungan dan cinta yang begitu besar dari Owen. Perasaan mereka pun meledak tanpa hambatan. Namun, di detik berikutnya, sebuah mobil menabrak mobil mereka hingga berputar di tempat. Sebelum kehilangan kesadaran, Owen sempat melihat bahwa orang yang datang adalah keluarga Annie. Mereka membawa Annie pergi, sementara Owen yang terluka parah menggunakan sisa kesadarannya untuk berguling keluar dari mobil. Ayah dan saudara Annie mendekatinya, mengeluarkan pisau, dan menggores hidung Owen sebagai bentuk balas dendam atas dendam lama yang telah lama mereka pendam. Setelah waktu yang cukup lama, polisi akhirnya menemukan Owen di lokasi kejadian. Ketika lukanya sembuh, Owen dikirim ke pusat rehabilitasi remaja. Dan cerita pun bersambung ke season 2